Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita akan membahas tentang Kain dan Habel. Kita akan bahas secara eksposisi dalam Kejadian pasal yang keempat. Mari kita sama-sama membaca di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu Hawa itu mengalami sesuatu yang sebetulnya bersifat natural atau alami. Mereka bersetubuh, lalu mengandung dan mendapat anak. Bukankah itu sesuatu yang alami, sesuatu yang natural, yang sepantasnya memang orang kalau berhubungan, dia mengandung dan mendapatkan anak. Tetapi kita melihat di sini, Hawa menganggap bahwa saat ia mendapatkan anak, itu dari Tuhan. Itu karena pertolongan Tuhan. Ada banyak terkadang dalam kehidupan ini, kita merasa bahwa waktu kita mendapatkan gaji, itu adalah hal yang natural. Itu hal yang alamiah karena kita sudah bekerja keras. Atau mungkin kita bisa lulus oleh karena kita sudah belajar mati-matian. Kita merasa itu sesuatu yang natural, alami, dan sudah sepantasnya kita dapatkan karena kita melakukan sesuatu. Tapi dari sini kita belajar bahwa Hawa itu menyadari apa yang dia dapatkan itu oleh karena pertolongan Tuhan. Dan seharusnya kita pun belajar seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Setiap apapun yang mungkin orang anggap itu natural, sebetulnya ada tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama mau belajar seperti Hawa, mengucap syukur, ya Tuhan, apa yang aku dapatkan itu karena pertolongan-Mu. Nah, kita mau lihat di dalam ayat yang kedua. Selanjutnya, dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Bapak Ibu Saudara, perlu kita tahu bahwa di dalam zaman dulu, orang-orang waktu awal-awal itu, kita tahu bahwa makanan zaman dulu itu berupa sayur mayur, berupa tumbuh-tumbuhan. Pada waktu zaman itu belum ada yang namanya daging itu dimakan. Nanti setelah Kejadian 9 ayat 3 dikatakan segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi Kain itu bekerja menjadi petani. Dia melakukan yang namanya pekerjaan untuk nafkah kehidupannya. Tapi kita lihat di sini Habel menjadi gembala kambing domba. Waktu dia menjadi gembala kambing domba itu kita tahu kambing domba itu bukan untuk makan manusia waktu itu. Tetapi kambing domba itu untuk persembahan bagi Tuhan. Jadi kita bisa pastikan bahwa Habel ini mengerjakan pekerjaan untuk persembahan bagi Tuhan. Apakah saat ini apa yang kita kerjakan itu sebagai persembahan bagi Tuhan? Atau cuma kita mengerjakan sebagai pekerjaan untuk menafkahi kehidupan kita saja? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bahwa setiap apa yang kita pekerjakan, apa yang kita kerjakan, seharusnya menjadi persembahan bagi Tuhan. Itu yang seharusnya kita lakukan. Dan kita melihat di Kejadian 4 ayat 3 sampai 5a. Pada waktu mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, Kain memberikan hasil buminya, sedangkan Habel memberikan ternaknya. Persembahan Kain itu ditolak, persembahan Habel diterima. Dari sini kita bisa belajar sesuatu yang penting, yaitu bahwa tidak seadanya persembahan atau ibadah itu diterima oleh Tuhan. Karena itu janganlah kita memberi persembahan atau beribadah kepada Tuhan secara sembarangan, Bapak Ibu Saudara. Pikirkan dan renungkan apakah persembahan atau ibadah yang saudara berikan atau lakukan itu dengan benar. Kalau tidak, semuanya itu akan ditolak oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi saat kita beribadah, kita memberikan sesuatu untuk Tuhan, kita perlu pikirkan bahwa apa yang menjadi kesenangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
Bukan kita asal-asalan melakukannya. Bahkan ibadah pun kita harus melakukan dengan sesuai apa yang Tuhan inginkan. Bukan kita melakukan dengan asal-asalan. Habel melakukannya itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita melihat di dalam Kejadian 4 ayat 4 sampai 5 dikatakan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Jadi jelas sekali kalau kita melihat di sini, yang dilihat itu adalah pribadinya Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di ayat-ayat ini, Tuhan mengindahkan Habel, lalu baru korban persembahannya. Dan di ayat 5 dikatakan, tetapi Kain, dilihat dulu Kainnya. Setelah itu korban persembahannya tidak diindahkan. Jadi pribadinya dulu yang diterima oleh Tuhan. Lalu Tuhan juga menerima persembahannya. Kain ditolak orangnya dan persembahannya juga ditolak. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan melihat hati orang itu lebih dulu. Pada waktu kita melakukan sebuah ibadah atau kita memberikan sesuatu sama Tuhan, Tuhan tidak melihat apa bentuk persembahan kita. Tetapi Tuhan melihat awalnya itu pribadi kita lebih dulu. Setelah itu baru apa yang kita bawa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang paling utama di dalam prinsip Tuhan adalah pribadi manusia itu dulu yang Tuhan lihat, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Ibrani 11 ayat 4 juga dikatakan, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi, kenapa persembahan Habel itu diterima? Karena Habel itu adalah orang yang beriman. Kain tidak. Habel itu orang yang punya iman akan Tuhan. Makanya persembahan Habel diterima. Dan sudah pasti Habel hidup baik, tapi Kain hidupnya jahat. Makanya Tuhan melihat pribadi dulu. Dan kita tahu bahwa Habel oleh karena dia punya iman, oleh karena dia punya yang namanya kedekatan dengan Tuhan, Habel memberikan yang terbaik. Tapi Kain asal-asalan di dalam memberikan, Bapak Ibu Saudara. Dan juga ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Habel itu memberikan korban yang berdarah, sedangkan Kain tidak. Karena mungkin Habel mendengar dari ayah dan ibunya. Pada waktu ayah ibunya diusir dari Taman Eden, mungkin ayah ibunya bercerita bahwa untuk menutupi ketelanjangannya, Allah memberikan yang namanya baju atau jubah dari kulit binatang. Dan sudah pasti itu ada penumpahan darah. Dan dari situ Habel yang punya iman itu mendengar bahwa ternyata yang namanya korban darah itu disukai oleh Tuhan. Makanya Habel memberikannya itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau lihat saat ini apa yang menjadi dosa Kain. Kenapa Kain dikatakan mungkin jahat? Yang pertama kita lihat di ayat 5b, bahwa Kain itu marah. Jelas ia kehilangan sukacita atau damai sejahtera. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa iri hati dan kemarahan pertama-tama akan merugikan diri sendiri, bukan orang lain. Percayalah kalau kita marah, dikuasai amarah dan iri hati, yang dirugikan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita akan menjadi tidak sukacita, kita menjadi tidak sabar, kita menjadi tidak tenang. Itu yang dirugikan diri kita sendiri. Dan kita melihat waktu Kain itu menjadi marah, Tuhan menegur. Tapi Kain mengabaikan teguran Tuhan. Kain sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap teguran Tuhan. Dan ia meneruskan rencana jahatnya. Inilah yang namanya stubborn silent. Sikap diam yang keras kepala. Kain keras kepala, padahal Tuhan sudah memperingatinya. Tapi Kain itu tetap mengeraskan hati dan kepalanya, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ketiga akhirnya,
Kain itu membunuh Habel di ayat 8. Kain mengajak Habel omong-omong dulu, tetapi lalu membunuhnya. Ini merupakan suatu kemunafikan. Dan seringkali pernah mungkin kita atau mungkin beberapa orang teman-teman kita bisa bersikap manis di depan kita, tapi punya tujuan yang jahat. Ini yang sangat bahaya, Bapak Ibu Saudara. Kain bersikap manis kepada adiknya. Dia mengajak pergi ngobrol, tapi ternyata dia bunuh adiknya, Bapak Ibu Saudara. Dan kita melihat berikutnya, pada waktu Kain ditanya sama Tuhan, di mana adikmu? Di ayat 9 ternyata Kain berdusta. Dan dusta ini melawan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa dari dosa-dosa Kain ini, bisa kita tarik kesimpulan bahwa suatu dosa selalu akan menarik kita kepada dosa yang lain, Bapak Ibu Saudara. Contoh, Daud dan Batsheba. Waktu Daud itu melakukan dosa kepada Batsheba, akhirnya untuk menutupi dosanya, Daud pun melakukan dosa yang lain. Dia mengatur supaya suami Batsheba ini mati di pertempuran, Bapak Ibu Saudara. Percayalah kalau kita melakukan sebuah dosa, itu pasti akan menarik dosa-dosa yang lain. Seperti Kain, dia awalnya marah dan akhirnya dia membunuh dan akhirnya dia juga berdusta. Dan juga Daud melakukannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat kita melakukan satu dosa, itu akan bisa menarik dosa-dosa yang lain dalam kehidupan kita. Nah, kita mau belajar di ayat 10 firman-Nya. Apakah yang telah kau berbuat ini? Darah adikmu itu berteriak-teriak dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengarahkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau menjadi pelarian, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara, percayalah Bapak Ibu Saudara, saat kita mungkin melakukan yang namanya dosa-dosa yang ada, Bapak Ibu Saudara, hal yang akan kita dapatkan juga sebagai sebuah hukuman. Kita akan melihat di situ bahwa dikatakan bahwa apa yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, itu pasti Tuhan melihatnya. Dikatakan di situ, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi, mau dosa kita mau tutup seperti apapun, Tuhan itu akan melihat. Tuhan akan tahu, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ayat ke-11 dikatakan bahwa Kain itu dikutuk. Bahkan tanah yang dia ada di situ, itu tanahnya akan juga terkutuk. Tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepada Kain, Bapak Ibu Saudara. Jadi mulai dari sini kita tahu, jangan sampai kita melakukan yang namanya dosa, Bapak Ibu Saudara. Usahakan untuk kita benar-benar benar di hadapan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan jangan sembarangan kita melakukan yang namanya dosa. Dari sini kita juga belajar, Bapak Ibu Saudara, orang yang ibadahnya tidak benar di hadapan Tuhan, dia akan melakukan yang namanya dosa. Mari saat ini kita mau perhatikan, apakah ibadah kita di hadapan Tuhan benar? Apakah hidup kita persembahkan secara benar di hadapan Tuhan? Kalau kita tidak punya ibadah yang benar, tidak mempersembahkan hidup yang benar, yang akan kita lakukan adalah dosa dan demi dosa. Dan di situ bahkan Tuhan akan menghukum kita, Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita mau bertobat, mari kita saat ini mau cek hati kita. Apakah hidup kita itu melakukan ibadah yang benar? Apakah hidup kita memberikan persembahan yang benar di hadapan Tuhan? Dan mari kita mau sama-sama berdoa. Makasih Tuhan, saat ini kami belajar Tuhan dari sini, bahwa di dalam kehidupan kami beribadah, kami harus melakukan yang benar, punya iman kepada Tuhan, tidak asal-asalan Tuhan. Dan karena kami percaya Tuhan, kalau kami melakukan yang benar di hadapan Tuhan, kami juga Tuhan akan terlepas dari yang namanya setiap dosa-dosa.
Makasih Tuhan, sertai setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Ya kami Tuhan semakin mengasihi Tuhan lebih lagi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.